Oke, kita lanjut ngebahas soal kisi-kisi PAS. Kali ini kita akan bahas yang bagian esainya. Oke, yang nomor 11. Bentuk notasi sigma yang sesuai dengan 7 ditambah 9 tambah 11 tambah 13 tambah 15 tambah 17 adalah. Nah, ini itu kita maksud dari soal ini, dari bentuk ini, itu pengen kita bentuk jadi notasi sigma yang begini loh. Oke, caranya kita ingat-ingat suku ke N. Suku ke N itu ada A. A itu adalah suku pertama. UN dulu, UN itu suku ke N. A suku pertama, B itu bedanya. Beda. Ini suku pertama nih, ini suku pertama. Bedanya itu adalah suku kedua dikurangi suku pertama kan 2 nih. Ini juga 2. Ini juga 2. Nah, berarti bedanya dalam barisan ini itu adalah, dalam deret ini itu adalah 2. Ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga, ini suku keempat gitu. Oke. Nah, kita pengen ubah si bentuk ini menjadi notasi sigma. Caranya itu adalah gini. UN itu sama dengan A-nya itu kan 7 ditambah sebelum ke sana. Untuk mencari rumus UN itu sama dengan A ditambah N kurangi 1 dikali B. Oke. Nah, di sini itu kan suku pertamanya 7 nih, A-nya 7, B-nya berapa? B-nya 2. Berarti suku ke N-nya itu dapat gimana? 7 ditambah N dikurangi 1 dikali 2. Sama dengan 7 ditambah 2N kurangi 2. Berapa nih? Berarti 2N ditambah 5. Oke. Nah, ketika udah dapat kayak gini nih, kita bikin notasi sigmanya. Notasi sigmanya itu N dari 1 sampai, lihat sukunya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Terus ininya tuh 2N ditambah 5. Jadi bentuk notasi sigma dari deret ini tuh adalah ini. N dari 1 sampai 6 dari 2N ditambah 5. Oke. Oke, biar lebih paham, kita coba contoh lain. Misalnya ini contoh ya, Misalnya contoh nomor 1. Misalnya 2, 7, 12, berapa lagi ya? 17, 22. Dah, kok koma ini ditambah, maaf. Ini ditambah. Ya, nah lihat, ini A-nya itu berapa? A-nya itu 2, A itu suku pertama. B-nya berapa? B-nya itu ini 7 kurang 2 kan 5. 12 kurangi 7, 5. 17 kurangi 12, 5. 22 kurangi 17, 5. Berarti bedanya 5. Beda itu suku kedua dikurangi. Beda itu diperolehnya dari suku kedua dikurangi suku pertama, suku ketiga dikurangi suku kedua, dan seterusnya. Ini bedanya dari suku 1 ke suku 2, dan suku 2 ke suku 3 itu akan sama bedanya. Oke. Oke, lanjut ya. Ini berarti A-nya 2, B-nya 5. Nah, berarti UN-nya gimana nih? UN-nya itu adalah 7 per 7. A-nya 2. 2 ditambah N kurangi 1 dikali 5. Sama dengan 2 ditambah N kali 5, 5N, negatif 1 kali 5, negatif 5. Ini berarti 5N, 2 dikurangi 5, negatif 3. Jadi notasi sigma dari deret ini itu adalah, coba sukunya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sukunya ada 5. Terus ini N sama dengan 1. BTW ini boleh K misalnya. K sama dengan 1. Berarti ini 5K dikurangi 3. Oke. Ini boleh huruf apa aja. Boleh A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Asal ininya juga sama di sininya. Oke. Perlu contoh lagi nggak ya? Coba lagi ya di sini. Contoh nomor 2. Misalnya 3 ditambah berapa ya? 7 ditambah 11 ditambah 15 ditambah 19 ditambah 2. 3 ditambah 27. Nah, lihat A-nya berapa? A-nya itu adalah 3. B-nya berapa? B-nya itu adalah 4. UN itu berarti 3 ditambah N kurangi 1 dikali 4. 3 ditambah 4N kurangi 4. Ini sama dengan 4N kurangi 1. Oke, lihat sukunya ada berapa? Sukunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti notasi sigmanya itu adalah, ini misalnya hurufnya M. M sama dengan 1 sampai 7, karena sukunya ada 7. 4M kurangi 1. Oke, semoga dipahami ya. Oke, lanjut ke nomor 2. Kue bolu. Dan Y ini adalah banyaknya
kue cubit. Setelah itu kita bikin tabel. Kita bikin tabel, ini kue bolu, ini cubit, terus samping ini batasnya. Batas. Oke. Nah, ini lihat jumlah. Kita lihat jumlahnya. Dalam sehari, ia dapat membuat tidak lebih dari 80 kue. Berarti kalau bolunya ini X, cubitnya itu Y, batasnya itu adalah 80. Kenapa ini X, kenapa ini Y? Karena banyaknya bolu dan cubit ini belum diketahui. X tambah Y itu pokoknya batasnya 80. Banyaknya bolu sama banyaknya kue cubit batasnya 80. Terus biaya bolu itu 500 per buah, berarti 500 X. Kalau kue cubit itu 300 per buah, berarti 300 Y. Batasnya berapa? Batasnya itu adalah 34.000. Oke. Setelah ini kita langsung bisa memodelkan nih. Model yang pertama, X ditambah Y. Lihat, tidak lebih dari 80 kue. Jadi ini maksimalnya itu 80. Kayak gini. Maksimalnya itu 80. Tidak lebih dari 80 itu berarti maksimalnya 80. Oke. Terus yang kedua, ini udah kita modelin nih, yang baris pertama udah kita modelin, baris yang kedua. Berarti ini 500X ditambah 300Y. Coba kita lihat lagi. Modal pembuatan kue tidak lebih dari 34.000. Berarti tidak lebih dari 34.000 itu berarti maksimalnya 34.000. Oke, jadi ini tuh maksimalnya, boleh kurang. Tapi modalnya tuh maksimalnya cuma punya 34.000. Maka pakainya kurang dari rata sama dengan. Beda kalau misalnya gimana ya? Misalnya ada pernyataan gini. Dalam sehari ia dapat membuat minimal misalnya. Dalam sehari, ini pernyataan misalnya ya. Dalam sehari ia dapat membuat kue minimal 80 buah, 80 kue. Nah, kalau ini minimal itu berarti X tambah Y minimal. Berarti paling sedikitnya itu 80 kue bedanya. Kalau ini tidak lebih dari, berarti maksimalnya 80. Kalau ini minimal 80 buah berarti minimal yang bisa dibikin itu 80. Jadi ininya pertidaksamaannya lebih dari atau sama dengan. Oke, semoga dipahami. Kita lanjut mengerjakan. Nah, berarti kita udah punya ini dan ini. Nah, pertidaksamaan ini nih bisa disederhanain. Caranya gimana? Caranya kedua ruas dibagi 100. Berarti ini kita peroleh 5X ditambah 3Y kurang dari atau sama dengan 340. Oke. Nah, ini udah bentuk paling sederhana. Jadi, pemodelan matematika dari masalah ini tuh apa aja? Yaitu X tambah Y kurang dari atau sama 80, 5X tambah 3Y kurang dari atau sama dengan 340, terus X lebih besar atau sama dengan 0, dan Y lebih besar atau sama dengan 0. Jadi model matematikanya itu adalah ini. Oke. Oke. Nah, ini tuh kenapa 100? Kita tuh cari KPK dari 500, 300, dan 34.000. Kalau misalnya bingung nyari KPK-nya, dibagi terus aja. Misalnya dibagi 5, dibagi lagi, sampai dapat yang paling sederhana. Jadi kedua ras udah nggak bisa dibagi apa-apa lagi. Oke. Lanjut ke nomor 13. Jika A matriks 1, 3, 2, 1 dan B ini nilai determinan dari A kali B transpose. Kita cari B transpose dulu. B transpose berarti ingat ya, transpose itu baris jadi kolom, kolom jadi baris. Ini berarti si kolom jadi baris nih. 2, 3, min 1, min 2. Oke. Coba lagi. Misalnya 1, 2, 3, 4 ditranspose. Kalau ditranspose itu berarti 1, 3, si kolom jadi baris, si baris jadi kolom. Oke.
1, 3, 2, 4. Ingat-ingat lagi ya materi transposnya. Oke, kita udah peroleh nih B transpos itu 2, 3, min 1, min 2. Kita cari ini dulu nih, yang di dalam determinan. Ini garis ini nih, garis tegak lurus itu artinya determinan. Determinan. Nah, sebelum cari determinannya, kita kerjain dulu yang di dalam. Nih, yang di dalam ini dikerjain. Matriks A-nya itu berarti kan 1, 3, 2, min 1 dikali 2, 3, min 1, min 2. Oke. Ini berarti gimana? 1 kali 2, 2 ditambah 3 kali min 1, min 3. 1 kali 3, 3 ditambah 3 kali min 2, min 6. 2 kali 2, 4 ditambah min 1 kali min 1, 1. 2 kali 3, 6 ditambah min 1 kali min 2, 2. Oke, sampai sini. Ini berarti 2 ditambah negatif 3, negatif 1. 3 tambah negatif 6, negatif 3. 4 tambah 1, 5. 6 tambah 2, 8. Nah, berarti ini tuh kan A kali B transpos. Berarti kita peroleh A dikali B transpos itu ini. Matriks negatif 1, negatif 3, 5 sama 8. Oke. Nah, berarti kita cari deh nilai ini, nilai determinan dari matriks ini. Gitu. Kita kasihnya determinan dari matriks min 1, min 3, 5, 8. Sama dengan negatif 1 kali 8, negatif 8 dikurangi negatif 3 kali 5, negatif 15. Sama dengan negatif 8 ditambah 15. Ini sama dengan 7. Jadi, nilai dari determinan A dikali B transpos itu adalah 7. Oke? Oke, lanjut ke nomor 14. Diketahui kesamaan dua matriks. Yang pertama ini yang di ruas kiri ada matriks A, B, C, D. Terus sama dengan, ternyata sama dengan sama matriks min 3A, min 4, A kurang 9, C tambah 2. Maka nilai A, B, C, D adalah. Nah, untuk mengerjakan nilai ini dulu, kita lihat nih, mana yang udah diketahui. Oh, ternyata B-nya udah diketahui. Negatif 4. Ingat-ingat materi kesamaan dua matriks itu, dua matriks dikatakan sama apabila ordernya sama dan elemen yang bersesuaian sama. Nah, ini disama dengan, berarti B itu sama kayak negatif 4. B itu sama dengan negatif 4. Letakkan sama nih, di pojok kanan atas. Berarti B sama dengan negatif 4. Oke, udah ketemu nih B sama dengan negatif 4. Maaf, ini min 3B. Maaf ya, ini min 3B. Nah, sekarang kita cari nilai A nih. Soalnya kan B-nya udah ketemu nih. Berarti A itu sama dengan negatif 3B. Sama dengan negatif 3 dikali negatif 4. Ini berapa nih? 12. Berarti kita ketahui A-nya 12. Oke? A-nya udah ketahui nih, 12. Kita cari C. Kita udah bisa cari C. C itu sama dengan A dikurangi 9. A-nya berapa? A-nya 12 dikurangi 9. 12 kurangi 9, 3. Berarti C-nya itu 3. Lanjut. Kan udah ketahuan nih C-nya itu 3. Kita berarti bisa nyari D. D itu sama dengan C ditambah 2. D, sebentar. Sama dengan C-nya berapa? C-nya 3 ditambah 2. Sama dengan 5. Jadi kita tahu A itu adalah 12. B itu sama dengan negatif 4. C itu sama dengan 3. Dan D itu sama dengan 5. Lihat di sini pertanyaan nilai dari A tambah B tambah C tambah D. Berarti A tambah B tambah C tambah D itu sama dengan 12 ditambah negatif 4 ditambah 3 ditambah 5. Berapa nih? 12 tambah negatif 4, 8. 8 tambah 3, 11. 11 tambah 5, 16. Jadi nilai dari A tambah B tambah C tambah D adalah 16. Oke, ngerti? Oke, semoga bisa dipahami. Lanjut, nomor 15. Bayangan titik A 10, negatif 12 oleh translasi min 2 dan 4 dilanjutkan refleksi terhadap garis X sama dengan negatif 4. Oke, sebelum mengerjakan soal ini, kita perlu tahu bahwa suatu titik
suatu titik, misalnya titik A, X, Y, direfleksikan terhadap garis X sama dengan K. Okay. Nah, ini A aksennya itu adalah 2 dikali K dikurangi X, Y. Oke, sampai sini. Nah, dalam hal ini, oke, kita langsung lanjutin aja ngerjain soal ini. Kita udah punya informasi ini. Ini tuh adalah refleksi terhadap garis X sama dengan K. Oke, di sini ada titik A 10, negatif 12 ditranslasiin oleh negatif 4, 2. Ini A aksennya berapa nih? A aksennya berapa? Terus dilanjutkan oleh refleksi terhadap garis X sama dengan negatif 4. Nah, kita kerjain dulu yang ininya nih. 10 ditambah negatif 4 itu 6. Negatif 12 ditambah 2. Jadi untuk ngerjain ini, ingat nggak translasi? Ingetin lagi translasinya. A, titik A, X, Y ditranslasiin oleh komponen translasinya AB, maka A aksen ini kita peroleh X tambah A, Y ditambah B. Oke, kita punya dua informasi ini. Nah, ini berarti A aksennya gimana? A aksennya itu adalah 10 ditambah negatif 4, negatif 12 ditambah 2. A aksennya berapa nih? Berarti ini 6, min 10. Oke, sampai sini. Oke, terus kita pengen cari, kan udah diperoleh nih titik ini. Kita cari titik ini direfleksikan terhadap garis X sama dengan negatif 4. Berarti A double aksen gimana nih? A double aksen gimana? Kita lihat untuk mencari bayangan dari suatu titik yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan K. Ini rumusnya tuh ini. Berarti A double aksen gimana? 2 dikali K. K di sini berapa nih? Ini kan X sama dengan K. Ini garis X sama dengan negatif 4. Berarti K-nya itu negatif 4. Dikurangi X-nya itu, X-nya pakai yang ini. Kita udah nggak ada urusan sama yang ini nih. Karena kan si titik ini ditranslasiin dapat titik ini. Nah, udah dapat titik ini baru direfleksiin terhadap garis X sama dengan negatif 4. Jadi si ininya udah dilupain nih. Titik A 10, negatif 12. Oke. Berarti ini 2 dikali negatif 4 dikurangi X-nya. X-nya pakai yang ini. 6, Y-nya tetap negatif 10. Berarti A double aksennya itu adalah negatif 8 kurangi 6, negatif 10. A double aksen itu adalah negatif 14, negatif 10. Oke, berarti bayangan titik A 10, negatif 12 oleh translasi negatif 4 dan 2 dilanjutkan refleksi terhadap garis X sama dengan negatif 4 adalah negatif 14, negatif 10. Oke. Semoga dipahami. Oke, biar lebih paham, saya kasih contoh soal lagi, kayak soal yang tadi. Misalnya titik B 7,3 ditranslasi oleh komponennya itu min 5 dan 2. Oke, ini B aksennya berapa? Terus direfleksiin terhadap garis X sama dengan min 3. Ini B double aksennya berapa? Ini tuh kalau dibikin soal gimana? Suatu titik ditranslasikan oleh negatif 5 dan 2, lalu dilanjutkan direfleksikan terhadap garis X sama dengan negatif 3, maka bayangannya di mana? Jadi titik ini udah ditranslasiin, ketemu bayangannya, direfleksiin, ketemu bayangan lagi. Berarti titik ini kalau ditransformasi translasi lalu dilanjutkan refleksi, dapat bayangan titik B double aksen. Oke. Nah, ini berarti B aksennya itu gimana? 7 ditambah negatif 5, 3 ditambah 2. Ini B aksen 2,5. Oke, sampai sini. Terus direfleksikan terhadap garis X sama dengan negatif 3. Berarti B double aksen itu, ingat rumusnya 2K
dikurangi X, Y. B double aksen 2K2 dikali negatif 3 dikurangi X-nya pakai yang ini ya. X-nya 2, Y-nya 5. B double aksen itu min 6 kurangi 2,5. B double aksen dengan min 8,5. Jadi bayangan titik B 7,3 yang ditranslasi oleh komponennya min 5 dan 2 lalu dilanjutkan refleksi terhadap garis X sama dengan negatif 3 itu memperoleh titik bayangan negatif 8,5. Oke, semoga dipahami. Oke, sekian dulu pembahasan soal kisi-kisi PAS tahun ini. Semoga bermanfaat, semoga lancar dalam mengerjakan PAS-nya. Sampai jumpa. Dadah.